Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al Amin Wallet Jambi, channel inspirasi untuk usaha gedung wallet. Oke teman-teman, kita sekarang melakukan plesteran. Nah di sini kita menggunakan plester khusus teman-teman. Ini khusus untuk bata ringan, yaitu namanya render. Render ini plester plus acian teman-teman. Jadi udah nggak harus di aci. Nah tergantung kita nanti apakah mau dihaluskan atau mau dikasarin seperti itu. Nah, adapun caranya, ini udah render ini sudah mengandung pasir ya, mengandung pasir, kemudian semen, dan juga ada namanya katalis ataupun itu untuk pengembang. Itu nantinya jadi ketika dikasih air itu melumer seperti itu. Oke, pertama-tama memang harus kita aduk ya menggunakan adukan biasa, yaitu campur dengan air. Sudah tidak dicampur semen pasir lagi teman-teman, ini hanya dicampur dengan air saja. Nah usahakan untuk tempat pengadukannya itu bisa di tempat pengadukan biasa, bisa juga di atas gerobak. Nanti juga ada yang saya aduk di atas gerobak teman-teman. Nah jadi fungsinya adalah ini memang sebagai pelapis untuk dinding bata ringan, khusus diperuntukkan memang untuk khusus bata ringan ataupun hebel teman-teman, baik itu AAC ataupun CLC. Tetapi ini memang kalau saya menyarankan memang ini khusus untuk AAC teman-teman, karena memang permukaan AAC itu kan memang lebih halus, kemudian permukaannya rata, dan hebelnya itu presisi. Berbeda kalau menggunakan yang jenis CLC teman-teman. Kalau CLC itu kan memang bentuknya lebih kasar, kemudian juga dia kurang presisi seperti itu. Nah kalau misalkan menggunakan AAC itu memang lebih hemat ya, bisa hemat mungkin ya lumayan lah. Dan juga kalau misalkan digunakan di hebel CLC, dia akan lebih boros, karena hebel CLC itu yang pertama bentuknya kasar, kemudian ukuran itu tidak sama seperti itu, karena dia kan CLC itu kan produksinya secara manual teman-teman, bukan menggunakan pemotongan mesin ataupun menggunakan potongan yang sekaligus banyak. Nah oke, ini juga kita bisa menggunakan di atas gerobak teman-teman. Fungsinya adalah agar adonan kita ini benar-benar terhindar dari kerikil ataupun batu-batu kecil. Itu sangat mempengaruhi ketika kita melakukan plesteran seperti itu. Jadi ini hanya cukup tambah air, kemudian terus diaduk sampai benar-benar rata. Nah usahakan itu memang jangan diaplikasikan sebelum merata dengan ini ya, maksudnya sebelum tercampur dengan rata. Nah ini render khusus ini memang diperuntukkan untuk hebel. Ini kodenya itu BRU, render BRU 882 teman-teman ya, 882 itu kodenya. Sebenarnya kan kalau untuk khusus bata ringan itu ada perekat, ada acian, ada plesteran, kemudian ada yang anti rembes apa segala macam, itu sebenarnya banyak. Nah tetapi di sini memang kita biar lebih hemat, kita menggunakan plester plus acian. Nah sebelum melakukan pengaplikasian di hebel, kita harus menyiramnya teman-teman ya. Siram sampai benar-benar basah, semua merata, jangan ada yang tidak kesiram. Kenapa? Karena memang kalau tidak disiram itu daya rekatnya kurang, ataupun dia daya serap hebel ini kan sangat kuat teman-teman. Jadi ketika misalkan tidak disiram, itu bisa mengakibatkan ketika misalkan kita melakukan pengaplikasian menggunakan render, bisa gosong ataupun langsung kering ketika langsung kita tanpa disiram dulu. Nah ada baiknya memang disiram benar-benar merata sampai benar-benar basah teman-teman ya. Nah kemudian setelah disiram ini nanti biarkan dulu sekitaran 2 menit ataupun 5 menit. Nah baru kita lakukan plesteran dengan menggunakan render. Nah memang kalau untuk render ini cukup tipis teman-teman ya, hanya sekitaran 3 cm plesterannya. Nah tetapi ini yang bagian dalam ya, kalau misalkan di bagian luar itu beda lagi. Kita memang kalau untuk bagian dalam itu hanya untuk menutupin pori-pori agar nggak ada yang tembus cahaya. Nah kalau misalkan di bagian luar nanti itu memang kita peruntukkan juga sebagai pelindung air, kemudian sebagai juga pelindung agar hawa panas di dalam itu tidak tembus ke dalam seperti itu. Jadi memang kalau untuk yang di bagian luar itu memang cukup tebal ya teman-teman ya.
berbeda ketika yang di dalam. Nah, ini pun yang di dalam itu cukup rapi kita gunakan. Biasanya kan kalau bagian dalam itu hanya dirap saja, tetapi ini tetap kita rapikan ya, walaupun tidak serapi-rapi untuk seperti rumah ya. Kalau rumah kan memang harus benar-benar mengkilat. Nah, ini bisa diaplikasikan juga di rumah tinggal, di bangunan apapun itu memang bisa, bangunan apapun itu. Nah, kemudian sebelum melakukan pengaplikasian, usahakan dindingnya itu dibersihkan dari sisa-sisa lem, karena ini kan saya menggunakan lem teman-teman, ataupun ada adukan-adukan ketika kita mengecor, itu kan ada rembesan-rembesan dari atas, itu biasanya memang mengandung itu brojol-brojol, sehingga itu agak susah untuk diaplikasikan. Nah, ini alat yang saya gunakan itu, nah ini apa namanya teman-teman ya, ini memang kita pesan khusus di online. Kalau untuk di Sumatera memang sepertinya memang belum ada. Nah, ini khusus untuk pengaplikasian render harus menggunakan ini. Bisa juga menggunakan bisa juga dibuat sendiri teman-teman. Nah, caranya seperti ini teman-teman ya, cukup simpel. Ini memang bisa diusap. Kalau ini sih memang harus diusap 2 kali ya, biar semuanya tertutup. Nah, tetapi mungkin teman-teman juga heran kok bentuknya terlalu kasar ya kalau ketika baru diaplikasikan. Ya memang seperti itu teman-teman, nanti finishingnya itu ada lagi caranya. Nah, seperti itu. Nah, ini ya cukup cepat teman-teman. Kenapa? Karena memang ini plester plus acian, jadi dia memang spesial untuk bata ringan. Nah, seperti ini. Nah, kita menggunakan, karena ini memang lantai 1 teman-teman, kita masih menggunakan gerobak ya. Tetapi kalau sudah di lantai 2, lantai selanjutnya itu memang harus menggunakan wadah khusus, ataupun kita harus buat dari wadah. Kemudian ya bisa juga menggunakan jerigen yang 30 liter, kita belah 2, itu cukup untuk ditempatkan rodan di situ. Kemudian kita codok menggunakan codokan yang berbentuk cangkul sebelah kiri ini. Nah, kemudian ini hanya 2 alat yang kita gunakan ya, yaitu rap ini dari plastik juga bisa, dari raskam besi juga bisa. Kebetulan di sini saya menggunakan raskam plastik ya. Plastik ini lebih ringan, kemudian lebih cepat pengaplikasiannya. Nah, ini karena di bagian dalam itu kan satu saknya 40 kilo teman-teman, itu bisa satu blok itu, ataupun ukurannya itu 3x4, berarti 12 meter persegi yang bisa ditutup. Nah, tetapi kalau memang bagian dalam itu memang cukup tipis ya. Kalau di bagian luar kemungkinan besar itu satu bloknya bisa membutuhkan 1,5 sak untuk pengaplikasiannya. Nah, tergantung teman-teman mau lebih tebal, itu memang harus membutuhkan lebih banyak material. Tetapi kalau misalkan untuk lebih tipisnya memang tidak menjadi masalah juga. Sebenarnya sih kalau untuk hebel itu di bagian dalam tanpa di plester juga bisa teman-teman ya, tanpa di plester. Nah, ini bentuknya setelah di plester memang bentuknya seperti ini teman-teman ya, terlalu kasar. Nah, adapun caranya agar dia mulus, nah gunakan spon ya, spon ataupun busa ataupun spring bed teman-teman, bisa diambil sedikit biar mama mudanya marah. Nah, cukup menggunakan spon sisa-sisa, misalkan spon ini ya, spon busa ya, jok motor apa segala macam, itu semuanya bisa. Nah, bentuknya seperti ini, memang terlalu kasar ataupun seperti masih kelihatan batanya ya. Nah, tetapi setelah digosok kemudian setelah kering itu memang hasilnya lebih halus, lebih licin, dan kemudian lebih maksimal lah, seperti itu. Nah, ini bentuknya yang sudah jadi teman-teman ya. Ini hasil plesteran yang sudah jadi, memang semua pori-pori itu tertutup teman-teman ya. Ini memang masih kasar, tetapi karena di bagian dalam memang bentuknya kita buat seperti ini teman-teman. Berbeda nanti ketika di luar itu kan memang harus lebih halus, kemudian ada tahapan finishingnya lagi, seperti itu. Nah, ini terus sampai digosok, ini harus digosok semua teman-teman ya. Ini sekitaran 5 menit ataupun 10 menit setelah dilakukan plester. Nah, kita biarkan dulu, kemudian setelah itu baru kemudian kita gosok menggunakan air campur dengan menggunakan kaos tangan juga bisa. Nah, itu menggunakan kaos tangan teman-teman, ataupun bisa menggunakan kain-kain bekas, kain lap, itu semuanya bisa teman-teman. Jadi tergantung teman-teman, seperti itu. Oke, thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.